Hari itu harus mengandung dari 4 kata. Empat kata ini merupakan kunci kesuksesan, sekaligus merupakan rumus daripada dialog Tupeng Tugek Jarang Sari yang disebut dengan tatsat dan satta. Endos teman. Agak berat kalimatnya. Tatsat, Kata dama megabung ke Bangli. Ngalih banyak di belah batu. Begitu masuk ke Bangli, jepit Aryo kencang. Jepit Aryo kencang ke Bangli. Wah. Ya, pamit nge. Permisi nge. Aduh kayak kananya. Kapan-kapan kirim lagu. Lagu Cap Batako. Keras dan kaku. Om Swastiastu, Rahajeng Rahayu, Salam Budaya. Hari ini kita di dalam acara obrolan budaya seni. Kita akan berbincang-bincang dengan seseorang seniman. Beliau ini juga seorang budayawan, juga seorang dalang. Juga beliau berkiprah di dunia spiritual. Dan beliau ini mendapat tugas yang sangat berat di Kabupaten Badung. Salah satunya sebagai Ketua Listibia Kabupaten Badung dan sebagai tim ahli Bupati Kabupaten Badung di bidang kesenian. Dan biar tidak berpanjang-panjang lebar, hari ini kita sudah mendatangkan beliau. Dengan kesibukannya beliau sudah meluangkan waktunya untuk mendukung acara kita di sini adalah podcast Obras kita ini, obrolan budaya seni. Pasti penasaran nih. Dengan siapakah? Kita langsung saja dengan beliau gengdetnya Sapuna Piga. Hei, dengar. Swastiastu, benar. Sapuna Piga niki Cik Rahayu. Selamat Rahayu. Kesibukannya Sapuna Pi makin niki. Seperti biasa kita adalah seniman yang tetap bergerak dan berjalan di bidang seni dan budaya, Bang. Iya, selalu menjaga seni dan budaya. Pasti. Ya, sebelum kita lanjut, silakan Bu Haji. Kenan dumun kang niki. Pedangnya belum ada tulisnya nggih. Mudah-mudahan nanti ada tulisnya di sini nggih. Kita memolos dumun niki nggih. Sebelum kita berpanjang lebar, kita ngomongkan bagaimana sih Bung Tut dan juga semeton di rumah Uning Pistup, pemirsa YouTube juga ketahui bahwa beliau ini adalah salah satu dari pewaris di bidang seninya Tugek Jarang Sari yang sangat monumental. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini kita akan menguji psikologis karena setiap tamu yang datang ke sini psikologisnya harus betul-betul dites dulu. Bung Haji menjawab dengan cepat dan tidak boleh berpikir. Misalnya panjang pendek masih berpikir. Panjang pendek harus langsung. Oke. Nanti di sini diangkat masih 3 pertanyaan. Bung Haji menjawabnya dengan cepat, tidak ada berpikir, refleks, kilat. Yang pertama, siapa tuh? Cantik jelek? Cantik. Pas. Tinggi pendek? Tinggi. Hitam, putih. Pas. Berarti sudah ada jawabannya 3. Sudah. Sebenarnya tim kreatif sudah. Pertanyaan yang pertama, Gung Haji menjawab cantik. Kenapa harus cantik? Ya, menurut saya cantik dalam arti hati kita, Pak Tut. Berarti hati kita cantik, baik laki maupun perempuan. Kita harus punya hati yang cantik sehingga mempesona kepada setiap orang. Inner beauty. Karena kecantikan tidak hanya dari wajah, tapi dari hati yang cantik. Jangan berpikir negatif dulu. Cantik itu adalah dari hati. Tinggi, pendek. Bung Haji tadi memilih jawabannya tinggi. Yang saya maksud dengan tinggi itu adalah bahwa pengetahuan kita harus kita tinggikan. Berarti belajar. Seperti pepatah mengatakan long life education. Itu bahasa Inggrisnya long life education. Iya. Kalau dalam bahasa Cinanya ada lagi. Apa itu, Pak? Ya, pas. Jangan diulang, itu bahasa tengah itu. Kita harus meninggikan. Harus tinggi. Pengetahuan. Yang jelas
Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita harus tinggi. Mantap. Hitam putih tadi Gung Haji menjawabnya putih. Kenapa harus putih? Ya, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita dan tingkah laku kita itu harus mencerminkan daripada sesuatu yang bersih. Yang bersih. Kesucian. Ya. Saya berusaha seperti itu, walaupun saat ini belum juga mampu. Tapi kan seperti apa yang Tapi ada niat usaha. Punya usaha. Tadi Berpikir sudah positif. Cantik, tinggi, putih. Berarti cantik itu adalah dari hati. Dari hati. Tinggi tidak akan pernah belajar, berhenti untuk belajar. Harus meninggikan ilmu. Putih kita harus selalu berbuat yang baik. Sama halnya dengan gini Goji. Kita hidup itu ibarat matematika. Wis, apa itu? Ini matematika. Ya. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Tambah, bagaimana kita harus selalu menambah perbuatan yang baik. Betul. Kurang, kita harus selalu mengurangi perbuatan yang kebajikan. Nah, baginya Pak Tet? Tapi Bagi tadi? bagi, jangan sekali-sekali kamu membagi cintamu. Itu bagi. Kali. Kita hidup ini hanya sekali. Marilah kita hidup hanya sekali, cantik, tinggi, dan putih. Ya, saya harus belajar banyak dari Pak Tet ini. Ya, oke, semeton mungkin penasaran tentang siapa beliau ini. Sekarang kita akan mengulik lagi tentang lebih jauh keberadaan beliau yang adalah sebagai pewaris daripada Tugek Carangsari. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman tim kreatif, dari pemirsa juga Gung Haji. Ya. Kesibukan sudah Gung Haji, kesibukannya hari ini kan berkesenian. Tetap berkesenian. Ini ada lagi Gung Haji satu-satunya yang meneruskan kiprah almarhum Tugek Carangsari. Gung Haji saudara berapa nih Kak? Saya bersaudara 4 orang. Saudara 4 orang. Ya, dan Titiang yang terakhir, nomor 4. Yang paling kecil. Paling kecil. Berarti hanya Gung Haji yang meneruskan. Kakak pertama itu cewek, Gung Putri, Gung juga Putri melanjutkan, tetapi tidak di pertopengan. Karena yang pakai topeng itu kan seniman laki-laki. Berarti Gung Haji sekarang ini sudah fokus ya? Fokus. Ya. Fokus di dunia pertopengan. Ya. Ini ada pertanyaan dari siapa ini ya? Dari Gung Mas ya, dari Gung Mas ini ya. Apakah Gung Haji terbebani membawa nama besar daripada Tugek Carangsari? Itu kan nama yang sangat melegenda di Bali, khususnya sekarang kan ketika beliau sudah tidak ada, sekarang Gung Haji yang harus mewariskan. Apakah ada satu beban? Betul Pak Tut. Membawa sebuah nama besar itu kan sangat-sangat menjadi beban bagi kita. Terutama bagi Titiang sebagai anaknya beliau, Maestro Topeng Tugek Carangsari. Yang menjadi beban Titiang adalah bagaimana Titiang bisa mempertahankan. Itu satu. Kemudian bisa melanjutkan. Betul. Kemudian bisa melestarikan apa yang menjadi ciri khas daripada style Tugek Carangsari. Itu merupakan beban yang berat sekali. Tetapi Titiang akan tetap berusaha sesuai dengan jalur kita di bidang kesenian. Berarti sekarang ini tugas yang sangat berat juga untuk menjaga dan melestarikan gitu. Mungkin Gung Tut sebagai anak pernah beliau bercerita ketika lahir sosok Tugek Carangsari. Semeton pada pemirsa di rumah juga ingin tahu bagaimana sih terlahirnya sebuah tokoh yang begitu dikenal di masyarakat Bali pada khususnya tentang Tugek Carangsari. Terlahirnya karakter Tugek Carangsari. Titiang kembali menuturkan, menyampaikan apa yang Titiang terima dari almarhum. Ya, kita copy record saja. Titiang tidak mengada-ngada. Apa yang beliau tuturkan kepada Titiang itu yang Titiang sampaikan. Bahwa topeng Tugek itu pada zamannya beliau itu, pada zamannya seniman-seniman kita yang terdahulu itu, tokoh topeng ini memang sudah ada, Pak. Topeng Tugeknya sudah ada. Belum bernama topeng Tugek. Topeng wanita. Topeng wanita ini memang sudah ada pada zaman dahulu. Entah siapa penciptanya yang pertama kita juga tidak pernah tahu. Tokoh topeng ini sangat-sangat jarang dipentaskan. Kemungkinan belum ada yang tepat sesuai dengan karakter topeng tersebut.
Nah, kemudian pada era tahun 70-an, tahun 70. Haji Titiang pada saat itu Titiang belum lahir, Pak. Iya. Titiang kelahiran 77. Sekitar era dari 66 ke atas mencapai 70-an itu, Haji Titiang berusaha memerankan tokoh topeng perempuan ini. Tapi belum namanya belum bernama topeng Tugek. Pada saat tersebut topeng itu diberi nama oleh Haji Titiang dengan nama Loh Manik. Oh, Loh Manik. Nama topengnya aslinya itu adalah Loh Manik. Nah, kemudian seiring waktu berjalan 70 tahun ke atasan, kemudian karena pada saat tersebut pementasan topeng Tugek Carangsari sangat digemari, sehingga nama Loh Manik itu seolah-olah tidak muncul ke permukaan, tetapi yang muncul itu adalah nama Tupeng Tugek. Awalnya itu nama Tugek itu diberikan oleh masyarakat di Kabupaten Tabanan. Oh, berarti lahirnya Tugek itu muncul dari masyarakat. Dari masyarakat sendiri yang memberikan nama atau tokoh daripada topeng perempuan ini dengan nama Tupeng Tugek. Padahal nama aslinya itu adalah Loh Manik. Dan Titiang menarik kesimpulan bahwa setiap orang itu kan punya nama asli, Pak Dut. Nama asli, kemudian nama tenar. Nama aslinya adalah Loh Manik. Nama tenarnya itu adalah Tupeng Tugek. Seperti Pak Tut sendiri, nama aslinya Ketut Narmado, nama tenarnya kan Bonar. Kira-kira seperti itu. Berarti dari dulu sudah beliau memikirkan kekiniannya. Dia beliau punya nama aslinya Loh Manik, di panggung namanya Tugek. Loh Tugek. Mungkin Bung Tut tahu nih kan napi arti Tugek, apakah hanya sebuah nama atau ada filosofi di balik nama Tugek nih kan? Oh tentu, sebuah nama itu pasti mengandung filosofi. Alam itu tidak akan pernah mempredikatkan sesuatu kepada siapapun, termasuk kepada benda. Titiang dapat penuturan dari almarhum Haji Titiang bahwa Tugek itu mengandung arti bahwa Ratu Jegek. Oh ya. Pantesan dipilih Tugek, tidak Tugus atau Tuayu. Betul, tidak Tugung atau siapa. Gitu. Oh, berarti Tugek itu adalah Ratu Jegek. Ratu Jegek. Ratu Jegek. Jegek dalam artian padahal topeng ini kan bentuknya, rupanya tidak begitu cantik. Bahkan sangat bodoh sekali kelihatan. Tetapi ketika dipentaskan, yang membuat topeng ini cantik itu kan tutur katanya, pesan-pesannya, filosofinya, kemudian ditambah lagi oleh manis suara tembangnya. Itu yang membuat topeng ini menjadi cantik. Mungkin di sini juga dapat kita mengambil sebuah pelajaran. Kita tidak hanya bisa melihat dari wajah. Kecantikan orang itu tidak dari wajah, dari hati. Seperti contohnya Tugek itu adalah fisiknya menjadi lucu kan? Betul. Dari tampilan topengnya lucu, tetapi memberikan kecantikannya itu dari tutur bahasanya. Ya, ketika Tugek ini berdialog dan bernyanyi, muncullah cantik itu kelihatan. Nah, begitu pemirsa Sedang Sami ternyata di balik Tugek yang sering kita tonton itu adalah jadi bahan ketawaan lucu, memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Ini dari siapa ini Ki? Pertanyaannya Ki. Oh, dari Daparat Nyane. Oh, ini pertanyaan dari Daparat Nyane. Ini apakah dari dulu dia memang ingin menyampaikan ini Daparat Nyane namanya ini. Betul. Jangan ketawa loh. Emang benar ini loh, ini Daparat Nyane Zurante namanya. Ini orangnya emang kreatif ini. Ya, ini penting nih Wajib. Daparat Nyane ini bertanya, apakah Tugek Carangsari ini sudah memiliki hak cipta? Karena kan dia juga sering sampai hafal nih, mendengar dari kaset pita Duman, dari beberapa cetak itu, beberapa sekarang di YouTube banyak. Apakah di sini Tugek Carangsari ada ciptanya? Sampai saat ini belum, Pak Dut. Belum. Kenapa belum? Ya, memang belum. Ada niat? Ada pasti niat. Harus. Dan dukungan daripada para senior seniman. Dan dukungan daripada kawan-kawan serta masyarakat banyak yang memberikan saran, masukan serta support agar topeng Tugek Carangsari ini memiliki sebuah legacy, memiliki sebuah pengakuan berupa hak cipta. Itu sedang kita proses sekarang. Mohon doanya pamirsa sareng sami. Astungkara, karena ini kan karakter yang brilian lah, itu yang brilian. Dan saat tahun
tahun nike gue ngajinya sudah mungkin saya dengar menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Pada saat nopeng kan, berarti kan sudah memiliki pandangan ke depan dalam kesenian itu sudah memiliki pandangan ke depan. Ya, sesuai dengan isi dialog beliau. Yeah. Baik itu dalam topeng-topeng karakter yang lain maupun dalam topeng Tugek ini, pertunjukan beliau itu kan mengandung 3 unsur, Pak Dut. Yang disebut dengan Adita, Wardamana, dan Anegata. Beliau sering membahas itu. Ini uning. Sebenarnya kami uning, tapi Adita, Wardamana, dan Anegata. Itu yang disampaikan Jadi beliau. dialog-dialognya itu sudah membahas masa lalu. Dialog-dialognya membahas masa sekarang, kemudian terselip pesan di masa yang akan datang. Gitu. Itu sudah Pentium dialognya sudah tinggi. Sudah tinggi. Wajib ini kan ngobrolan kita. Santai. Terus lebih. Niki kebetulan semeton sareng sami dimanapun pemirsa istub. Pertanyaan ini dirangkum dari beberapa yang ingin bertanya, mewakilkan dari semeton-semeton yang lain. Ini lagi ada nih pertanyaan dari siapa ini? Dari Gong Mas Riantini, Gong Mas Riantini nih, Gong Mas Riantini. Ya. Ragane metaken langkah ke depan untuk menjaga eksistensi Tugek Carangsari di zaman milenial sekarang ini. Ya. Mungkin apa yang Gong Haji ingin lakukan ketika kita digempur oleh zaman milenial sekarang ini untuk selalu menjaga eksistensi daripada topeng Tugek Carangsari itu sendiri. Betul. Inilah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tugas berat daripada mempertahankan sebuah predikat, apalagi predikat topeng Tugek ini diberikan langsung oleh masyarakat, bukan daripada ciptaan atau keinginan daripada Ajit Tiang sendiri maupun grup topeng Tugek tersebut. Tetapi perlu kita tekankan bahwa label topeng Tugek Carangsari ini diberikan oleh masyarakat. Nah, membawa manat daripada masyarakat ini kan sungguh berat sekali. Di zamannya beliau masih menari juga sudah berat, apalagi di zaman Tiang yang sudah ditinggalkan beliau. Tiang saat ini masih belajar. Yang pertama masih belajar mempelajari daripada karakter topeng Tugek tersebut. Karena itu berbeda jauh sekali dengan sifat asli kita, dengan sifat asli Tiang sendiri. Bagaimana di sana topeng Tugek itu harus dia lucu, kemudian harus dia berfilosofi. Itu bertentang sekali dengan jiwa Tiang sendiri. Nah, ke depan apa yang kita bisa lakukan agar topeng Tugek ini bisa tetap eksis? Yang pertama, Tiang harus mempertahankan stylenya, Pak. Style Carangsari. Karena style Carangsari ini merupakan kekayaan kami. Betul. Kekayaan kami yang mungkin tidak ada di tempat lain. Itu harus kita pelihara, saya harus pertahankan itu. Kemudian agar relevan dengan zaman kekinian, mungkin dari segi dialognya. Dialognya itu tetap Tiang sesuai dengan katakanlah Bisamo ya pada Tiang. Katakanlah manat atau Bisamo daripada almarhum, bahwa pertunjukan topeng Tugek ini harus mengandung daripada 4 kata. Topeng Tugek Carangsari itu harus mengandung dari 4 kata. 4 kata ini merupakan kunci kesuksesan, sekaligus merupakan rumus daripada dialog topeng Tugek Carangsari. Yang disebut dengan tatsat dan sattat. Agak berat kalimatnya. Tatsat, sattat. Tat itu tatwo, sat itu satwo. Bagaimana satwo itu mengandung tatwo, dan tatwo itu kesatwoyan. Bagaimana tatwa itu diceritakan, kemudian cerita itu mengandung tatwa. Tidak hanya berupa hiburan, banyol itu penting, tetapi di dalam hiburan tersebut terselipkan pesan-pesan filosofi tentang kehidupan. Mengedukasi. Itulah yang menjadi rumus, menjadi kunci dan ciri khas daripada dialog-dialog dalam pertunjukan topeng Tugek Carangsari. Dan sampai detik ini juga pun saya masih uyang-uyangan ini. Tatsat. Agak berat. Tatwo yang satwo banyak mau tatwo. Itu kunci. Berarti raganya harus ada tatwo. Harus ada tatwa. Harus ada filosofi. Nah, biar lebih jelas, apakah
Dokter kan sudah mulai mencoba memerankan di beberapa daerah di Banjar, Ngadu Raya memerankan topeng Tugek Carangsari. Tetapi itu kan tidak bisa instan, perlu proses. Pasti. Apakah Dokter bisa mencontohkan yang disebut tatsat WhatsApp itu? Saya tahu hanya WhatsApp aja. Salah satunya, mungkin pemirsa teman-teman di rumah juga biar, ini loh ciri khas daripada topeng Tugek Carangsari. Di zamannya topeng Tugek Carangsari, bebanyolan atau lelucon itu tidak selalu mesti porno. Ya, tapi melalui cerita beliau bisa menyelipkan pesan. Contohnya sederhana, seperti kita ketahui bersama ketika dialog topeng Bongol, ada sepenggal dialog antara topeng Bongol, Penasar dan Wijil. Itu kira-kira seperti ini, Pak Duk. Sedo Sirio Aryo Damar, pedang guminya. Lihat kalau pedang guminya, medangi Sirio Aryo Kenceng. Nah, itu kan tatwa. Ada sejarah Aryo Kenceng, Aryo Damar. Itu ada tatwanya. Kemudian beliau membuat tatwa itu menjadi satwa yang diarahkan oleh pikiran penonton itu ke arah porno. Tetapi beliau tidak vulgar menyampaikan. Kita yang mengupas, penonton yang mengupas daripada arti dialog tersebut. Sedo si Aryo Damar, medangi si Aryo Kenceng. Sedo Aryo Damar. Kan sudah terbayang Pak Tut itu kan. Sedo Aryo Damar, lampu mati berarti gelap. Pedang gumi. Nah, sebab pedang gumi medangi si Aryo Kenceng. Medangi si Aryo Kenceng. Yang disebut Aryo Kenceng siapa? Kan kita tahu laki-laki punya Aryo Kenceng. Ya. Baru dia paham nih. Dan ternyata dia tadi terlalu serius mentatwokan. Iya. Ternyata dibawa ke kiri pun juga bisa. Kemanapun bisa dibawa, tergantung daripada kemampuan pendengar atau penonton mengapresiasinya. Oh iya. Setelah medangi si Aryo Kenceng, ngeruduklah setan yang Melayu. Selanjutnya itu kan Anda lakukan sendiri. Ya. Mantap. Menggebuk Jani Aryo Kenceng, Kijau menggebuk ke Bangli. Ya, kata Bangli itu kan identik dengan luar biasa nih. Padahal itu kan cerita. Itu kan cerita. Itu ada. Itu serius, tetapi arah pikiran kita sudah mengarah ke sana. Itulah yang disebut dengan tatsat dan satna. Kalau di dalam bahasa mungkin bahasa seni pertunjukan, mungkin bahasa itu memberikan sebuah ruang komunikasi. Betul. Maksudnya kalau orang yang berpikiran ke sana, pasti dia selalu membawa ke sana. Kalau orang yang tatonya agak mempelajari tato, pasti dia harus membawanya ini ke mantap. Kemanapun bisa dibawa dialog tersebut, tergantung daripada kemampuan pendengar dan penonton mengapresiasi. Luar biasa. Sampai di rumah pun dia akan berpikir, itu kano yang sakti, saya boleh bilang taksu. Ketika sampai di rumah, habis penonton itu, dia masih terbayang. Itulah kano yang metaksu. Dan tidak sembarang kano. Begitu dia mulai tidur, dia memikirkan apa yang dia tonton dan dengar. Dan itulah kano metaksu. Ketika orang bersuami istri, betul. Padamlah napi Sedo si Aryo Damar. Medangi si Aryo Kenceng. Ngawalasun sesedahan si Aryo Damar. Menggebuk ke Bangli. Ngalih banyak di belah batu. Begitu masuk ke Bangli, jepit Aryo Kenceng. Jepit Aryo Kenceng ke Bangli. Wah. Megujakan siate itu, merapat cok ke Bangli kan Aryo Kenceng. Akhirnya sedo Aryo Kenceng Pak Tut. Ciri-ciri sedonya sedo ngutah ngeluah. Iya. Berarti nggak juga fleksibel dulu pemikiran. Itulah salah satu kano atau dialog yang berkualitas. Betul. Itu yang menjadi beban berat Tiang untuk melanjutkan contoh-contoh dialog. Karena Niko juga membuat kano itu tidak sembarangan. Betul. Harus kita berdasarkan sastra atau bahasa sumber yang kuat, dengan Betul. Nah, luar biasa nih. Niko kan tadi pertanyaan dari teman-teman, Niki Erwin juga pertanyaan dari Tiang satu mewakilkan diri sendiri nih. Ya. Kalau yang tadi mewakilkan teman. Gong Haji kan sudah banyak sekali menceritakan ketika beliau masih ada dan sudah pergi selamanya meninggalkan kita. Kalau kita ditinggal pergi, sedih sudah pasti. Pasti. Tetapi saya yakin
Gung Haji punya pikiran ketika beliau sudah tidak ada, punya planning ke depan. Apa yang saya harus lakukan sekarang ini? Ya. Karena kan kita diwariskan banyak sekali seni, Betul. puri, Ya. tanggung jawab sosial, Betul. nama besar. Ya. Apa yang ada di pikiran Gung Haji ketika beliau sudah pergi? Oke. Jadi Haji Titiang itu kan meninggalkan dua pesan ya. Yeah. Dua hal yang berat sekali sebelum beliau meninggal. Yeah. Yang pertama, beliau meninggalkan sebuah warisan di bidang berkesenian. Secara konkret, secara nyata itu ada beberapa katung topeng, ada beberapa gedog wayang, kemudian ada seperangkat gamelan, barong dan lain sebagainya. Itu kan harus hidup terus, Pak. Harus jalan terus. Sekuat tenaga Titiang berusaha dengan teman-teman para seniman termasuk Patut juga akan menghidupkan itu. Itu satu secara konkret tugas yang harus Tiang lakukan. Kemudian yang kedua, dulu Haji Titiang kan penglingsir di Puri. Ya. Nah, mungkin beliau sudah meninggal, tongkat komando itu, tongkat tugas itu diberikan kepada Titiang. Jadi sebagai seorang penglingsir di usia yang seperti ini, itu kan beban berat juga. Harus belajar secara agama. Akan menjadi panutan minimal di keluarga. Itu secara fisiknya. Secara niskala, beliau meninggalkan sebuah kata-kata atau pesan yang sampai saat ini Titiang belum mampu merealisasikan. Ini sebenarnya yang menjadi beban paling berat Titiang. Untuk melestarikan benda-benda yang tampak, yang konkret itu kan bisa kita pelan-pelan. Ya. Untuk melestarikan sebuah ajaran, pesan atau kata-kata yang semacam Bisamo, itu yang sulit bagi dia. Bisamonya adalah berupa mantra, Pak. Beliau menitipkan sebuah mantra yang sangat sakti dan sangat ampuh sekali. Mantranya adalah Elah Dilikade. Ini berat nih. Elah Dilikade. Elah Dilikade. Bagaimana kita harus bisa dalam situasi tenang menghadapi apapun gempuran kehidupan ini. Bagaimana seorang dalang, di depannya ada lampu, di belakangnya ada penabuh, di sampingnya ada gamelan, ketengkong, kemudian di depannya wayang, kelir, damar, dan sebagainya. Posisi seorang dalang adalah berada di posisi tersulit. Ruang lingkupnya terbatas. Itu yang disebut dengan likat. Nah, bagaimana seorang dalang ini bisa elah di likat? Itulah kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun gempuran dan cobaan kehidupan kita mesti bisa dengan tenang menghadapi. Itu yang menjadi PR berat. Gitu ya? Kasal bersing lapis kan jawab pasti Bapak Ngang. Elah Dilikade. Itu mantra. Mantra Yang sederhana tetapi sulit sekali. Niko pesan beliau itu. Mungkin bisa nyenpenyo Elah Dilikade. Hanya itu wejangan yang disampaikan, dan mungkin ada lagi yang lebih yang Gung Haji ingat lagi. Ya, ada lagi satu Patut. Beliau juga berpesan, ben mani yang ada nak ngalih topeng atau nak ngalih wayang dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menyanggupi bahwa kita sudah sanggup terhadap permintaan daripada masyarakat tersebut, datanglah Anda ke sana. Karena itu merupakan sebuah janji. Dan jangan pernah mengeluh di tempat tersebut. Apapun yang terjadi, nyak man nasi, nyak man kopi, nyak kengken batongos itu, diraga harus terima. Berbaurlah dan menyatulah dengan situasi di sana, itulah orang yang disebut dengan orang meyaknya. Apapun yang terjadi di sana, ya diastun banyak mekentau itu, sanggup bentuk. Yani ada nak ngalih topeng di tongos A, nyapne ada nak ngalih topeng di tongos B, sementara tongos B ini lebih mahal. Kita dapat uang, kita dapat benefit, kita dapat penghargaan lebih banyak, tetapi sama sekali kita tidak boleh mengcancelkan apa yang kita sanggupkan yang pertama. Ya diastun nirago mekentau itu. Kata kuncinya adalah laksanam dharmate. Ya. Itu. Berarti kan lakukan saja kewajiban. Yang Haji sudah melakukan kewajiban dan melakukan bisamu dari beliau dan belajar atau berusaha untuk melakukan nikah. Berarti nikah wejangan yang paling Gung Haji ingat sampai itu sekarang. Yang paling berkesan di antara semua. Apa ada pesan modelnya firasat gitu kan, ada pesan
Gong jaga keluarga. Kadang ada pesan-pesan seperti ini ke yang ada. Yeah. Jaga keluarga sesuai dengan konsep beliau beriatnya itu. Meyatnya menek, meyatnya turun, meyatnya ke samping, meyatnya menek ring leluhur, ring dabatara, turun ken sentano, ken ibu pertiwi, ke samping ken nyama belayo. Itu pesannya melalui tapak darah itu. Jaga keluarga, jaga kekerabatan kita di Banjar, di desa, termasuk juga di kabupaten. Kita harus tetap setia kepada pemerintahan. Makanya kata terakhir beliau itu adalah Satyo Muktianing Darmo. Satyo Muktianing Darmo. Berarti banyak sekali Gong Haji dapatkan. Beliau itu adalah seorang ayah, jadi seorang guru, seorang panutan. Kan itu jadinya nih. Gong Haji sebagai anaknya bisa berguru. Nah, ini lagi ada yang unik Gong Haji. Gong Haji kan sebagai anaknya menganggap beliau itu senior guru. Apakah pernah Gong Haji melakukan pembelajaran seperti ibaratnya keguruan misalnya guru bersama murid gitu. Itu mungkin Semeton juga tidak pernah tahu apa yang terjadi di Puri. Mungkin duduk bersama begini diajarkan apakah sistem pembelajaran Gong Hajinya dengan Gong Dut Sapunampi. Seperti mana kita ketahui bersama bahwa hubungan seorang anak dan ayah itu kan kadang-kadang canggung ya Pak Dut. Betul. Lebih plong kita itu ketika bersama orang lain. Ikatan batin antara seorang anak dan ayah itu tidak seperti teman itu. Jarang seperti itu. Nah, khusus Titiang dengan Aji Titiang itu, kalau Titiang ketemu di rumah itu tidak pernah saling sapa, Pak. Meimpas mepalu itu sing tahan metakon. Peturu nengil artinya. Begitulah hubungan kita, tetapi hati kita tetap nyambung. Nah, bagaimana caranya Aji Titiang mentransfer ilmu beliau kepada Titiang itu adalah dengan cara praktek di lapangan langsung. Diajak langsung. Dari kecil itu dipaksa. Dipaksa diajak nonton. Kamu harus duduk di rangki terdepan. Disuruh nonton. Sebelum topeng selesai kamu ketut tidak boleh tidur. Jadi dengan menonton setiap hari, jadi pengetahuan itu masuk. Begitulah cara beliau. Kemudian yang kedua, ketika ada tamu atau teman-teman sahabat-sahabat seniman yang datang ke Puri, berdialog dengan Hidogong Lingsir, dengan Aji Tiang pasti dipanggil. Harus menampilkan. Tut main negak dini, ada tamu. Padahal Tiang tidak berfungsi apa-apa di sana. Cuma disuruh duduk di samping Aji Tiang. Nah, dengan Aji Tiang menjelaskan, berdialog dengan tamu tersebut, kan otomatis Tiang merekam. Pertanyaan daripada tamu, penjelasan daripada Aji. Begitulah cara beliau untuk mentransfer. Yang disebut dengan transfer of knowledge ya. Bikin berat nih. Jadi yang menegak aja nih. Tapi ini kan transfer of knowledge. Jadi secara tidak langsung melalui sisi yang lain, melalui tangan-tangan yang lain, melalui wujud-wujud atau fisik-fisik yang lain, beliau itu sebenarnya memukul Tiang. Nah, beliau lempar pengetahuan itu kepada orang lain sehingga Tiang yang kena. Ya, betul. Tiang tidak bertanya, Tiang tidak menjawab, tapi Tiang kena. Begitulah cara beliau mentransfer. Kalau ketemu langsung seperti ini, Anda harus begini ini tidak pernah. Orang mau palu mentas kini sing metakon. Ya. Tapi kan Adi pasti. Kita pasti. Dan Gong Haji juga menerima pembelajaran dari beliau juga harus tanggap kan ya Dan? Betul. Nah, harus ini ilmu ini. Ini kan harus seperti ini kan. Dan Tiang juga tahu bahwa ketika beliau masih ada, tamu di Puri itu tidak pernah berhenti. Atap Astung kalau rumah kita tetap dikunjungi. Ya. Dan sekarang pun sampai seperti itu kan. Ya. Makanya kita harus seperti ini sebenarnya ada bisikan lagi. Tiang tidak boleh jauh-jauh, Tiang ada di sini. Bila perlu Tiang lagi. Kita santai mana Haji, silakan dulu Haji gini. Yang dari tadi banyak sekali sudah memberikan, termasuk Tiang juga sudah mendapatkan sebuah pembelajaran. Sama-sama kita belajar. Karena prinsip Tiang Pak Tut, setiap orang itu adalah guru, setiap rumah itu adalah sekolah. Giring, kita bersudah. Rasanya putih. Ya, Gong Haji, kita lanjut lagi sedikit nih. Niki wonten pertanyaan dari siapa nih? Sing jelas nama nih ngirim nih. Gong ini
Korobai niki. Oh iya, Gus Korobai. Oh Korbi. Iya. Kiraan Korobai. Nah, niki penting niki. Apakah ada penyesalan di benak Bung Haji ketika beliau sudah tiada? Kalau nyesal sudah pasti kan. Dalam arti konteks pertanyaannya niki, ada penyesalan. Kok saya tidak bertanya dulu? Kok saya tidak ngomong ini dulu? Ya misalnya, apakah ada sesuatu yang masih belum tersampaikan gitu misalnya, belum tersampaikan? Ada Pak Dut, ada. Yeah. Ada sekali. Ada beberapa pengetahuan yang beliau miliki yang belum sempat Tiang tanyakan, yang belum sempat diturunkan ke Tiang. Itu salah satunya itu adalah pada saat ucap-ucapan atau pengundangan basur. Oh ya. Beliau selain daripada topeng tugek, beliau kan memainkan peran basur. Yang ingin kenal. sekali mencoba menjadi peran basur tersebut. Dan pada saat basur itu ngerehan, itu ada sebuah kalimat yang sangat sakral sekali, yang Tiang rasa kalimat itu belum sempat diturunkan kepada siapapun. Pada siapapun. Dan termasuk teman-teman. Termasuk teman-teman yang senior. Itu dulu sempat yang meminta itu, lain malu. Ya, dituna-tuna oleh beliau sampai beliau meninggal, belum Tiang dapatkan. Sekarang Tiang mau cari di mana itu, Pak? Nggak dapat. Mungkin juga itu pembelajaran juga buat Bung Haji supaya tidak berhenti untuk mencari ilmu dan belajar. Betul. Bisa jadi kan? Bisa Kan dituna terus. Dituna akhirnya terus. seperti pepatah dulu mengatakan ke barat mencari kitab suci. Betul. Barat kan dan telah itu. Dijo tanggun kau. Dijo tanggun Saya kau. nggak tanggun. Nah. Dijo ngoyong itu tanggun. Mungkin itu yang suatu saat pasti akan ketemu. Saya ngoyong-ngoyong saya mesti tanggun. Dijo tongos tanggu Dijo ngoyong itu tanggun. Jadi guys, berat deh. Dijo tanggu Dijo ngoyong itu tanggun. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina nak? Sao này phụ thắng di mana tangguh nih kan apa bahasa Indonesia akhir di mana akhir di sana, di mana kita diam di sana akhir ya. Kalau kita tidak pernah diam tidak akan menemukan akhir. Nah mungkin semeton sareng sami dari obrolan kita dari tadi banyak sekali kita mendapatkan sebuah pembelajaran. Kita belajar apa yang dikatakan Bung Haji, tidak harus face to face. Tidak harus berhadapan. Semua adalah guru. Semua orang adalah guru. Semua rumah itu adalah sekolah. Dari pembicaraan kita tadi, pengalaman Bung Haji, kebetulan beliau ini putranya, kita banyak sekali mendapatkan sebuah pembelajaran. Seperti contohnya tato tadi. Satap nih ke. Tatsat. Kita pergi na topeng, ngelucu nih ke tidak harus dengan jarum. Tato pun bisa kita jadikan sebuah bahan lucu. Nah, penempatannya yang harus elegan. Ya. Mungkin ini mantan dari kita di sini dari tim Obras, beberapa sudah banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari Bung Haji, dari almarhum. Sebelum Bung Haji membawakan sedikit. Oh, isi gitu ya? Iya. Bahwa niki kan Tugek Carangsari itu bagaimana? Sebelum Bung Haji membawakan sedikit, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi zaman sekarang ini. Terkait dengan perkembangan seni, perkembangan budaya. Ya, secara umum Titiang mengajak para generasi muda yang seusia dengan Titiang untuk kita tetap mengajarkan seni dan budaya kita. Jadilah pemuda Bali, jadilah orang Hindu Bali yang kental dengan tradisi dan budaya, tetapi tidak lepas daripada perkembangan zaman. Kalau kita juga terlalu melenceng atau lepas dari perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan juga, Pak. Bagaimana kita meracik dan meramu, basic kita adalah basic daripada tradisi seni dan budaya, tetapi kehidupan kita selaras dengan perkembangan zaman. Ini yang disebut dengan hayu nir ing sambo kalo.
Jadi selaras dengan perkembangan zaman. Ya. Tetap berakarkan tradisi, tetapi perkembangan zaman tetap juga harus kita ikuti. Berarti bahasa-bahasa sekarang bisikli, kita Bisikli. harus menjaga. Betul. Kita harus selalu menjaga apa yang diwariskan oleh leluhur kita, Karena menjaga dan merawat itu sangat susah. Betul. Membutuhkan niat, dekat, dan kerja keras. Karena menurut Titiang, perpaduan antara tradisi budaya Bali dengan perkembangan zaman ini merupakan suatu combine atau kombinasi yang sangat top sekali. Iya. Gitu. Terus Niki ada lagi satu mungkin apa yang Dong Haji belum tersampaikan kepada beliau almarhum, mungkin melalui acara operasi ini Dong Haji ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang belum tersampaikan. Mungkin melalui ini dengan doa mudah-mudahan bisa beliau ada di sekitar kita sekarang mendengarkan apa yang Dong Haji ingin sampaikan kepada beliau sampai beliau sudah mendengarkan kita selamanya. Ya, kita kan ketahui bersama, Titiang sama Pak Tut juga pelaku seni budaya, bahwa beliau itu karena terlalu seringnya pentas di panggung, kemungkinan dari kata-kata dan dialog beliau itu pasti saja ada salah satu yang menyinggung perasaan daripada masyarakat. Itu adalah unsur ketidaksengajaan. Jadi karena beliau sudah almarhum sekarang, Titiang sebagai generasinya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bali khususnya apabila di saat pentas dalam kehidupan beliau ada yang tidak berkenan. Ini Komandan. Kalau untuk Dong Haji sama Hajinya, Medan? Ya, tetap kita tiap hari Pak Tut. Komunikasi. Kita tiap hari mendoakan beliau agar beliau mendapatkan tempat yang selayaknya sesuai dengan karmanya, tempat yang terbaik. Gitu. Dan tidak ada misalnya semasa beliau ada seharusnya saya mau ngomong ini loh dengan Dong Haji saya, tetapi mungkin ada yang belum tersampaikan. Ya itu kan ada sih sebenarnya Pak Tut. Ada banyak, ada beberapa itu masalah hot to hot ya. Dari hati ke hati. Salah satunya ada yang sederhana sekali. Beliau itu berpesan sebelum beliau meninggal, tolong dibuatkan Balai Bandung begitu. Baik. Nah, Gedong Dajau itu. Gedong Dajau, ya. Sampai beliau meninggal saya belum bisa buatkan. Tetapi ketika beliau sudah ngelinggang di Merajan, saat ini sudah berdiri walaupun hanya 50%. Mas Tungkara. Mohon dibantu ya Pak Tut ya. Mungkin nyumbang semen atau apa. Ya siapkan proposalnya. Nanti saya bantu nanti. Ini mau gebok-gebok nih. Ini sukses Dong Haji. Pemirsa Pistub juga. Kuning Pistubnya? Apa itu? Pemirsa YouTube. Oh. Sama Tuan Sarang Sami juga ingin melihat sedikit bagaimana sih karakter topeng Tugek Carang Sari yang sudah turun ke generasinya. Waduh, ini lagi berat PR ini. Nih belinggih mandan nih kau. Ya. Dan mungkin ada lagu apa yang masih melekat di masyarakat sampai sekarang dan yang dibawakan oleh topeng Tugek Carang Jadi Sari. begini Pak Tut, sebelum Tiang mencoba beberapa dialog atau penyanyian daripada topeng Tugek itu, Tiang sampaikan dulu bahwa selama beliau masih ada, Aji Titiang tidak pernah menyentuh topeng Tugek ini. Menyentuh, membawakan tidak pernah. Apalagi menarikan, sama sekali tidak pernah. Memang itu sangat yang sakralkan satu. Kalau topeng-topeng yang lain sudah sering, seperti topeng Duko, topeng Bongol, Gede Sirkus. Ya. Itu sering yang disuruh membawakan oleh Haji. Khusus untuk topeng Tugek ini, sampai beliau meninggal, Tiang belum pernah menyentuhnya. Dan pertama kali Tiang mementaskan topeng Tugek itu pada saat PKB tahun ini. Yang kemarin di Center itu. Wow. Ya, kan patut nonton di situ. Waduh, jelek sekali ya. Dan sudah ini kan sangat belum pas menurut Tiang. Karena baru pertama kali. Proses. Yang penting kan di pikiran sudah ada. Nah, niki terkait topeng. Ya. Apakah niki aslinya Nabi niki sudah duplikat yang kedua. Oh, generasi kedua. Topeng Tugek yang asli yang pertama nikel sekarang sudah kita stanakan. Sudah kita sucikan di sebuah gedong, disebut dengan Gedong Ratu Nyoman Sakti. Beliau sudah kita sucikan dan stanakan di sana. Kemudian ada turunnya lagi satu yang sering sudah dipentaskan oleh Haji Tiang sampai saat kemarin-kemarin. Nah, kemudian ini turunannya yang kedua. Berarti sudah ada tiga generasi.
yang asli, kemudian yang dipakai oleh Haji, niki dipakai oleh Tapi dia. yang sering dipakai sama Hajinya yang pertama. Dulu era tahun 70-an itu. 70-an. Ketika tahun 2000 kemarin tapal itu kita sucikan, dibuat lagi turunannya. Nah, kemudian dibuat lagi satu yang seperti ini. Ya. Yang asli itu kan warnanya coklat tua, Pak. Coklat tua nih. Coklat tua yang mirip-mirip memang meja ini warnanya. Kemudian ini diturunkan memang warnanya agak muda, karena niki tuga SMA. Daun mudanya niki. Daun muda niki tuga seniornya, niki tuga juniornya. Ya, bajang kelihatannya. Nyenan karyaan melih siki. Tuga apa? Lansia. Ya. Semeton sami kita akan menyaksikan bagaimana lurus niki. Berdiri aja, duduk aja enggak apa-apa. Kita ingin menonton atau menyaksikan bagaimana ketangkasan beliau sebagai pewaris untuk membawakan Topeng Tugek Carangsari. Tolong kameranya ke sana ya. Sudah pas, Pak. Sudah. Dan pengadak sudah pas nih sebenarnya. Oh, mana enggak mondok. Jaya Jaya Lila sudah paratisteng radaya pamit nggih. Permisi nggih. Aduh kayak kananya. Kapan-kapan kirim lagu. Lagu Cap Batako. Keras dan kaku. Kesuma. Pamit nggih. Oke, jangan malu ya jane. Permisi nggih. Ngoyong aja malu dini Ken. Nih komandan, Pak. Oh, kada ya. Luar biasa. Nika tadi kayaknya sudah hampir mendekati. Cuman tinggal satu saja. Apa itu, Pak? Nak ngupah. Tapi sudah apa yang kita inilah ciri khas daripada Topeng Tugek Carangsari. Beliau membawakan temang-temangnya seperti ini dan pemanisnya. Oke, sukses semua Ko Haji. Sampun ngerawan iki dengan cara obrolan budaya seni dan sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kita, dengan teman-teman pemirsa yang berada di rumah. Ya, sebagai akhir kata, kita tidak panjang lebar lagi bahwa apa yang kita bicarakan tadi memberikan sebuah edukasi dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Akhir kata, yang sinap untuk Pramo Santi, Om Santi. Om. Jinak kena dek banyak ya.